على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعري والخدام إذ قال داني ما تخشى عواقبه كأنني بما هدي من النعم أضعت غاية سباب الأناداني وما عسلت إلا على سبي وندم فيا خسارة نفس بتجارتها لم تستريننا بالدنيا ولم تسومي ومن يبي أجلا منه بأجل يبن له الغبن في بيء وفي سلام إن أتي ذنبا فمن أجيب متكئ من النبي ولا حبل بمنصرين فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهواه فالخلق بزمامي إن لم يكن في معاني آخذا بيدي فضلا وإلا فكل يا زلة القدم أشاء يريما رجيمك رماه أو يرجع الجار منه غير مضطرب ومنذ ألزمت أفكاري مدائعه وجدت لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا إن الغيا ينبت الأزهار في الأكام ولم أريد زهرة الدنيا التي تضافت يد زهير بما أثنى على أريمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتبد يا رسول الله سلام عليك
كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه كل يوم نرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه وصلاة الله دائمة تتغشى طيب العرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه أحمد الهادي وعطرته من هم في الكون كالسرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والبرد رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والبرد وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والمرد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Farabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kunna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal ya
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap jamaah Allah yang dicintai Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan selalu kepada mushola ini dan siapapun yang sering hadir tentunya beribadah kepada Allah di mushola ini. Amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan orang-orang sahabat kita yang hadir bersama kita, guru-guru kita, khususnya saudara saya, sahabat saya, Ustaz Sardi dan keluarga besarnya. Maka Allah wa ta'ala dituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Syukur ahli barakatullah bin Ahmad Al-Qab, Syekh Hasan bin Husain bin Ma'arif dan yang lainnya. Maka Allah wa ta'ala dituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah mushola Darussalam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai detik ini, khususnya nikmatul iman wal Islam wal hidayah wal inayah wal hidayah wal taufiq, sehat afiat panjang umur. Alhamdulillah. Salawat dan salam harus selalu kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang selalu kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad, Allah takdirkan kita semua bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mudah-mudahan bisa haji, bisa umrah, mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah juga Allah memberikan kita kesempatan sehat afiat dan umur. Kita masuk lagi ke bulan mulia, bulan Muharram, yaitu bulan pertama pada setiap tahun Hijriyah, ya. Jadi pertama tahun Hijriyah yaitu dengan adanya bulan Muharram. Ini anak-anak mesti apa ya? Berapa bulan? Alhamdulillah kalau pada ya, dari Muharram, Syawal, Rabiul Awal, bulan Maulid, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan puasa, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ya. Kita berapa? Ente agamanya apa? Anak Islam. Coba sebutin bulan-bulan Hijriah. Apa? Jangan begitu ya. Orang Islam harus hafal bulan-bulan Islam, ya. Kalau Januari, Februari dan seterusnya itu hakikatnya bulan-bulan Nasrani, bulan-bulan Kristen. Tapi apa boleh buat, sudah jadi bulan yang resmi di negara kita, ya. Bulan nasional. Ada disebut bulan Kristen, tapi bulan nasional, ya. Ala kulli hal, ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Sedikit tentang bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk bulan yang mulia yang diagungkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjelaskan ini termasuk bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Nah, di bulan Muharram, ya, terkenal dengan beberapa peristiwa penting, peristiwa yang membahagiakan, peristiwa kemenangan. Yang paling terkenal kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sama pasukannya dikejar-kejar sama Raja Fir'aun, sama Raja Fir'aun yang zalim, Raja Fir'aun yang sombong, Raja Fir'aun yang jahat. Bahkan Raja Fir'aun berani ngaku Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya Nabi Musa dakwah, Raja Fir'aun marah. Udah intinya udah kesal banget sama Nabi Musa alaihissalam, diuber-uber Nabi Musa sampai ke pinggir laut, ke pantai, nggak ada jalan lain, ya. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, itu laut kamu pukul dengan tongkat kamu. Nabi Musa turut apa perintah Allah, dipukul laut terbelah menjadi 2. Laut terbelah, Nabi Musa memasukkan jalan di dasar laut,
Terus begitu udah tembus selamat, Fir'aun yang mufrad lalu berada di tengah-tengah laut, ditutup lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Fir'aun dan pasukannya tenggelam, mati, hancur lebur, ya. Itulah hukuman daripada orang-orang sombong, orang-orang zalim, cepat atau lambat pasti mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang tawadhu, menjadi ahli ibadah sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya setelah waktu berlalu, datanglah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir umurnya Nabi Muhammad melakukan ibadah haji, namanya haji wada. Karena setelah itu Nabi sudah terakhir itu haji, dan Nabi Muhammad dalam itu meninggal dunia. Orang haji bulan apa? Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Ya. 3 bulan setelah pelaksanaan ibadah haji, ya. Walhasil begitu Nabi pulang daripada ibadah haji, Nabi lewat suatu perkampungan. Maklum ya, zaman dulu kan perjalanan kalau kayak sekarang ada pesawat gitu loh. Zaman dulu paling pakai rombongan, nggak bisa naik kuda, emang balapan. Mereka otak pelan-pelan mampir dulu di sini, nanti udah malam mampir lagi, singgah lagi. Jadi sambil dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan antara Mekah Madinah kira-kira 400 km. Ya, kurang lebih jalan Sawangan ya, begitu ya. Nah, jadi setiap kampung, setiap kota ada yang sambut Nabi Muhammad, disuruh singgah dulu, dijamin dulu, inap di situ ya. Jadi makin lama itu perjalanan dari Mekah ke Madinah berbulan-bulan ya. Akhirnya, nah begitu sebelum Muharram, Nabi pas singgah di satu perkampungan banyak orang Yahudi. Orang Yahudi yang zaman dulu yang masih pada baik, pada Israel, Anatullah, ya, Alhamdulillah ini, dan Anatullah ini. Alhasil Nabi perhatikan di kampung sepi siang-siang, ya. Ada apa ini? Akhirnya tanya-tanya, baru dapat kabar betul ya Rasulullah, ini warga setempat yang mayoritas orang Yahudi, ini pas tanggal 10 Muharram mereka puasa. Ada sahabat Nabi, kenapa mereka puasa? Dijelasin lagi dulu tanggal 10 Muharram nabinya orang Yahudi yaitu Nabi Musa alaihissalam menang ya, ketika ibu bersama Fir'aun dikasih selamat sama Allah Ta'ala, dan Fir'aun pun hancur. Intinya Nabi Musa menang ya. Nah, dengan kemenangan Nabi Musa tadi, orang-orang Yahudi pada zaman itu bersyukur kepada Allah. Mereka gembira, dan gembiranya mereka tunjukkan dengan satu ibadah, yaitu berpuasa. Itu dulu puasa mereka. Tapi bilang ini bagus, menunjukkan bersyukur kepada Allah dengan ibadah puasa. Kalau begitu kita jangan kalah sama orang Yahudi. Akan Nabi kita juga puasa setiap 10 Muharram. Dan kalau bisa bedain nama orang Yahudi. Kalau Yahudi cuma sehari, kita usahain puasa 2 hari. Nah, 2 hari inilah yang belum sempat setahun ke depan sudah meninggal dunia. Jadi belum tahu di 2 hari ini apa nih? Apa 9-10, apa 10-11. Ini jadi beda pendapat antara sahabat dan ulama. Tapi mayoritas mengatakan itu 9 dan 10, atau sebutannya Tasura dan Asyura ya. Yang kemarin udah puasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Yang belum puasa kemarin mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tahun depan kita puasa rame-rame lagi Tasura dan Asyura ya. Di antara manfaat puasa Asyura kata Nabi dapat menghapuskan dosa yang setahun kemarin. Jadi kita pernah khilaf, kita pernah nggak sadar bermaksiat kepada Allah, itu diampuni sama Allah berkah puasa tanggal 10 Muharram. Tapi dosa kepada Allah, kalau dosa sama manusia, tetap kita harus minta maaf ya, minta maaf, minta halal, minta ridho. Ayo betul-betul sih, itu kalau itu lewat.
Ya, jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita semua nanti kalau kita bisa puasa lagi, ketemu Muharram, puasa Asyura, amin ya rabbal hadirin rahimakumullah hadirat. Kemudian ada juga peristiwa duka di bulan Muharram tanggal 10, yaitu wafatnya cucu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Nabi ini Hasan dan Husain masih kecil, masih balita. Nabi bilang ini Hasan dan Husain, kedua cucu saya, mereka bakal menjadi pemimpin pemuda dunia dan pemuda akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga Nabi bilang, kata Nabi, ahabballahu man ahabba Husain, siapa orang Allah bakalan cinta kepada siapapun yang cinta kepada Sayyidina Husain. Orang cinta kepada Sayyidina Husain berarti cinta kepada Allah. Orang nggak cinta kepada Sayyidina Husain, dia benci, apalagi sampai mencaci, memaki, bahkan menyakitinya, berarti dia nggak cinta kepada Allah dan dia nggak bakalan dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi bilang juga, Husain minni wa ana min Husain. Husain ini bagian darah daging saya dan saya pun bagian dari Husain. Apa artinya? Artinya kalau mau cinta sama Nabi Muhammad harus cinta sama Sayyidina Husain juga. Apalagi emang jelas-jelas itu orang tidak punya salah sama sekali. Ya, bisa dibilang ya, walaupun istilah maksum itu hanya milik Nabi dan Rasul, tapi kalau boleh istilah maksum disematkan kepada orang selain Nabi dan Rasul, maka bisa dibilang Imam Husain pun maksum. Ya. Gak pernah bersalah baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang sejarah Sayyidina Husain gak pernah bersalah kepada siapapun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhasil ceritanya singkatnya begini ya. Kenapa beliau sampai dibunuh di padang Karbala ya? Dulu ada penguasa zalim Yazid bin Muawiyah, penguasa zalim. Jadi hakikatnya ini Khulafaur Rasyidin menurut beberapa ulama bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bukan hanya 4, tapi ada yang kelima. Beberapa ulama mengatakan demikian. Yang kelima itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Sayyidina Hasan jadi pemimpin dengan adil, bijaksana, luar biasa hebatnya, ada yang memilih, yaitu Yazid pemilik ya, Yazid dan teman-temannya. Akhirnya gimana cara ini biar Hasan mati nih? Wah, kan cari-cara. Akhirnya bingung gimana perangin Hasan, itu manusia pada ngamuk semua. Cari cara, akhirnya maaf dirayulah istrinya dipanggil sama penguasa, dirayu ente bunuh Hasan, ente juga Hasan juga punya apa-apa, miskin, nih, nah, benar pemimpin yang adil karena bisa jadi orang kaya, semua harta ini serahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya lama-lama ini perempuan tergoda juga. Gimana caranya? Ya Hasan bunuh, berani semua ketahuan bahaya, begini takut ini perempuan. Udah gampang, saya ngatur, kamu tinggal jalani. Kalau kamu berhasil bunuh Hasan, nanti kamu saya nikahin. Ayat-ayat yang dulu mereka. Hasil kamu racunin. Kan kamu setiap hari bikin makanan buat suami kamu, bikin minuman, masukin racun. Akhirnya tergoda juga wanita. Diracuninlah suaminya. Sayyidina Hasan ini sampai meninggal dunia syahid fisabilillah. Syahid walaupun karena perang, tapi kan dibunuh. Orang dibunuh mati syahid. Alhasil masyaallah hadirin rahimakumullah, oleh Nabi itu semua ini perempuan kembali kepada penguasa jahat yang kaya raya. Nagih janji. Ada penguasa jadi ente cucu Nabi aja ente bunuh. Bagaimana saya nanti? Wah, malah dikhianati nantinya. Yang ada sekarang ente saya bunuh karena udah berani-berani
bunuh cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diputar balik fakta, ini perempuan disalahin dan ini perempuan dibunuh. Udah licik di manusia jahat ya, luar biasa. Akhirnya pemerintahan pindahlah ke tangan Yazid tadi, penguasa yang zalim, ahli maksiat ya. Semua aturan agama Islam dilawan karena dipakai ajaran Islam lagi. Ya, walhasil orang-orang di sana di pusat pemerintahan pada saat itu kalau nggak salah di Basra ini Irak ya, itu warga paling nangis karena hidupnya melarat di bawah pemerintahan yang zalim, yang jahat. Akhirnya mereka kirim surat kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wahai Sayyidina Husain, ini kita di sini nih, kalau bahasa kita nih di ibu kota ada ya. Kita di ibu kota sengsara, penguasa yang zalim, jahat, kejam luar biasa. Tolonglah antum ke Madinah, antum jadi pemimpin di sini. Kami yakin kalau antum jadi pemimpin pasti Islam berjaya, pasti kita semua bahagia umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir setiap hari bisa dikatakan itu surat datang kepada Imam Husain, minta tolong supaya Imam Husain hijrah ke Basrah memimpin di sana. Lama-lama kagak buat juga Imam Husain mendengar panggilan dan rintihan keluhan daripada warga setempat di Basrah tadi. Padahal Nabi sudah tahu ini Imam Husain kata mati fisabilillah, kata syahid. Dari mana Nabi tahu? Dulu waktu Nabi masih hidup, Nabi pernah mendapat satu tanah dari malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, ini tanah simpan. Dibungkus Nabi tanah tersebut. Tanah apa ini wahai Jibril? Ini tanah Karbala. Buat apa saya simpan? Nanti waktu ini tanah berubah menjadi merah, itu pertanda cucu engkau yang namanya Husain bakalan mati syahid fisabilillah. Alias ada darah. Itu tanah melambangkan darahnya Imam Husain. Nabi mau meninggal dunia dititipin sama orang lain, itu tanah disimpan. Akhirnya betul begitu Imam Husain berangkat, udah matang niatnya segala macam, dan dia juga pikir apa? Kalau saya mati pun udah takdir. Nabi pun udah tahu saya bakal mati syahid fisabilillah. Ada paman beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, sepupu bapaknya beliau mengatakan nggak usah Husain, nggak usah berangkat, nanti kamu dibunuh. Gak apa-apa paman, biar saya siap lahir batin. Saya ingin membela umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Imam Husain mulai hijrahnya bersama rombongan, dan kebanyakan rombongan adalah anak-anak dan perempuan. Mau hijrahnya keluarga besar ini ya, memenuhi panggilan daripada umat Islam. Nah akhirnya dalam pertengahan perjalanan itu penguasa zalim tadi Yazid tahu rencana Imam Husain mau datang ke Basrah. Dicari sama Yazid tadi, siapa yang undang Husain? Dikumpuli orangnya, umpamanya ada 100 orangnya, gak mengundang Imam Husain. Akhirnya semuanya diancam, ente mengundang Husain, kalau Husain sampai datang ke sini, ente semua keluarga ente semua bantai. Terus gimana caranya supaya kami selamat? Supaya ente pada selamat, sekarang ente cegah ke Husain di Karbala, jangan sampai dia masuk ke Basrah, ente bantai Husain dan keluarganya semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya terjadilah hal demikian sampai di Karbala. Imam Husain berhari-hari di situ betul sama pasukan Yazid dan sama ada orang-orang yang khianat tadi. Tadinya mengundang malah kebalik menjadi ingin membunuh daripada Sayyidina Husain. Sampai puncaknya tanggal 10 Muharram. Puncaknya tanggal 10 Muharram gugurlah Imam Husain syahid fisabilillah setelah dia melawan semaksimal mungkin, dan pasukan Imam Husain laki berapa orang? Paling 30-40 orang namanya, sedikit. Tapi melawan ribuan pasukan Yazid tadi. Otomatis sudah memang sudah kalah pasukan juga, dan memang sudah qudratullah, sudah takdirnya beliau wafat di padang mahsyar ya. Tapi yang sangat membuat kita berduka yaitu dengan cara yang sangat sadis dan bengis, sampai-sampai Imam Husain dipenggal kepalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang membuat Nabi Muhammad dari Allah sudah sedih luar biasa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Udah singkat
cerita hanya ada satu yang selamat. Yang selamat anaknya Sayyidina Husain namanya Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda. Kenapa bisa selamat? Dia lagi sakit di dalam tenda, di dalam kemah, dan tengah panas luar sakit, gak bisa bangun. Tadinya mau bangun juga, mau ikut perang, sama bibinya nggak dikasih. Bibinya namanya Siti Zainab, jangan Ali, kamu masih sakit, jangan bangun, udah sini ada istirahat. Sampai pasukan musuh udah masuk ke dalam tenda, lagi diselipin di mana nih, masih ada nih orang aku di mulai semua. Ketemu sama Ali Zainal Abidin yang masih muda tadi, udah mau dihajar juga, tapi yang masih Zainab dihalang-halangi. Ente ini panci ada, apa gitu bahasa kita nih. Ente ini panci ada, masa orang sakit ente mau lawan juga. Akhirnya bilang itu sama Siti Zainab, malu tuh terlihat dia mundur gak jadi bunuh ya. Nah dari situlah sabar, akhirnya zuriyah Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain turun sampai sekarang, yaitu daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda. Seandainya beliau saat itu ikut mati syahid fisabilillah, maka terputuslah keturunan Nabi Muhammad daripada jalur Imam Husain alaihi salam ya. Dan ada pun Yazid itu sendiri memang katanya dia taubat entah segala macam. Terus gimana hukum si Yazid? Kita umat Islam, mayoritas umat Islam tidak mengatakan dia kafir, tapi mengatakan dia fasik, ahli maksiat ya, dan dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang melanggar aturan Allah, melanggar aturan Nabi Muhammad, bahkan menyakiti perasaan Nabi Muhammad SAW, mereka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun boleh melaknat orang-orang tersebut. Tapi sebagian ulama bilang nggak usah dilaknat ya. Jangankan Yazid ya, yang jelas-jelas jahat, yang jahat sebagai manusia, setan aja nih yang jelas-jelas laknatullah inna syaitan lakum aduwwun mubin. Allah menyatakan setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Laknatullah. Kalau kita bikin buat zikir misalnya apa? Allah ya laknat syaitan, Allah ya laknat syaitan, semoga Allah melaknat syaitan, semoga Allah melaknat syaitan. Kita ulang-ulang itu zikir misalnya nih. Ya betul berpahala, tapi tidak seberapa. Lebih besar pahala kita sholawat kepada Nabi, lebih besar kita sholawat baca tahlil, lebih besar kita zikir baca istighfar, jauh lebih besar kita baca tasbih, pahalanya lebih besar. Itu setan yang sudah jelas-jelas terlaknat dunia akhirat. Apalagi Yazid, betul kita melaknat Yazid, silahkan, boleh-boleh saja. Mungkin ada pahala, tapi tidak seberapa pahalanya. Lebih baik kita basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ada dua versi ulama, ada yang bilang silakan laknat Yazid, ada yang bilang nggak usah, atau pakai mulut doang, ya kan? Udah nggak usah ingat-ingat. Kalau kita betul-betul cinta sama Sayyidina Husain alaihi salam, kita ikuti akhlak beliau, kita jalani daripada sebagaimana ibadah beliau, sopan santunnya, ilmunya, dermawannya luar biasa dan lain sebagainya, sifat-sifat mulia beliau. Kalau kita cinta sama beliau, kita ikuti sifat-sifatnya ya. Itulah sedikit masalah hadirin hadirat rahimahullah. Kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, kemudian daripada itu ya, maka di zaman sekarang ini banyak orang yang tiada pegang aturan orang-orang baik. Nah, jadi Habib Utsman bin Yahya ini mufti Betawi, setelah dia kemarin membacakan basmalah di awal kitabnya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi, barulah sekarang dia menjelaskan tentang intisari kitab ini ya. Jadi permulaan ini dibuka intisari dulu nih, garis besarnya dulu, baru kemudian baru ada penjabarannya ya. Kemudian daripada itu, maka di zaman sekarang ini banyak orang yang tiada pegang aturan orang-orang baik. Artinya zaman sekarang, ini zaman Habib Utsman 100 tahun yang lalu lebih, bahkan mungkin
Itu aja banyak orang menyimpang gimana zaman sekarang ya. Nabi bilang apa? Khairul quruni qarni, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Kata Nabi, sebaik-baik masa di mana adanya saya. Zaman Nabi hidup itulah zaman emas, zaman yang paling mulia ketika ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian zaman siapa? Kemudian setelah zaman Nabi, yaitu zaman para sahabat. Kemudian zaman siapa? Kemudian zaman para tabi'in, ya. Habis itu ya naik turun kondisi, ya, naik turun ya. Tergantung siapa yang menjadi pemimpinnya, ya. Tapi intinya makin jauh kebaikan daripada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Mudah-mudahan pemimpin kita Allah jadikan pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang peduli selalu kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menyatakan pula bahwasanya dan banyak yang dia terkenal adab kelakuan yang baik. Untuk itu banyak orang sekarang nggak ngerti akhlakul karimah, nggak ngerti adat istiadat yang mulia, udah banyak terpengaruh sama budaya-budaya barat, udah banyak terpengaruh sama budaya-budaya kafir. Alhamdulillah, dulu ada orang ceramah bagus, akhirnya ini saya dengar kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Itu udah bilang begini, hati-hati nih anak-anak muda kita zaman sekarang bakal terpengaruh sama 3F, 3F, 3 huruf F. F yang pertama fashion. Ya, apa fashion? Pakaian. Hati-hati pakaian zaman sekarang, anak-anak gadis kita atau laki-laki juga ya, banyak pakai baju-baju yang ala-ala barat, yang ala-ala orang-orang kafir. Itu bahaya. Yang auratnya terbuka, atau yang pakai gambar naco-naco. Aurat tertutup, ya betul, aurat tertutup tapi gambarnya naco-naco. Gambar pemain bola, bolanya orang Kristen namanya. Nah, malah, ya kan? Dengan gambar seperti pada guru tingkat tahu muslim yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pemain bola, ada itu pemain bola yang pro Israel lagi. Alhamdulillah, amin. Gambar artis begitu juga, artis terkenal tukang mabuk, tukang zina, narkoba. Alhamdulillah, amin. Jangan disuat dari ajaran orang kafir ya. Atau pakaiannya bersih bagus, warnanya bagus, tapi akhlaknya terbuka. Itu salah budaya, itu budaya kafir, jangan diikuti ya. Itu yang pertama, fashion. Yang kedua, food, makanan. Betul kan? Makanan zaman sekarang, wah banyak yang berwarna Yahudi lagi, yang niksu ada, yang tentang imek dan lain sebagainya. Udah itu umat Islam Indonesia masih ada depan, ya. Di luar negeri aja di negara-negara kafir pada yang boykot. Ada tuh orang-orang kafir, tapi mereka sadar Israel itu kejam, ya. Israel itu jahat, jadi mereka boykot segala macam restoran yang mendukung daripada Israel. Kita masih laris. Mudah-mudahan berhidayah semuanya. Jangan ilmu karena sendiri, terus masih peduli, orang asal, bagus ujung dia dekat sama. Kemudian yang ketiga, setelah fashion, food, dan fun hiburan begitu juga, ya. Zaman dulu 20 tahun yang lalu orang ngomong belum ada HP, sekarang canggih. Zaman dulu anak-anak kita keluar rumah kita khawatir. Sekarang di dalam kamar yang kita khawatir. Dalam kamar dengan HP-nya, dia bisa lihat seluruh dunia, dia bisa lihat dengan HP-nya. Bahkan dia bisa transaksi yang haram yang berbeda. Jadi online, transaksi online itu haram. Bahkan dia bisa permainan yang haram juga ada tuh, ya. Game, betul game, tapi banyak dari game yang mengajarkan kepada kebiadaban,
yang mengajarkan kepada masalah akhlak atau moral yang tidak baik, yang mengajarkan bahkan kepada perjudian dan perzinahan. Alhamdulillah ini banyak game yang mengajarkan kepada perkelahian, kekerasan, ya kan, niru dari game. Nah, ini bahayanya. Makanya orang tua wajib dikontrol di HP anak-anak kita. Jangan seenak-enaknya mereka main HP. Tapi kalau sudah sendiri yang di kamar, bahaya, harus dikontrol. Wajib hukumnya. Itulah masalah hadirin rahimahumullah. 3 tadi, makanan, pakaian, dan hiburan. Kemudian Nabi Usman melanjutkan, maka dari itulah terbit segala kejahatan. Dari apa? Dari hal-hal tadi itu, ya, ikut daripada budaya-budaya kafir, nggak kenal dengan budaya sendiri, nggak kenal dengan adat istiadat dalam Islam, maka bisa timbul segala macam kejahatan. Kejahatan yang bagaimana? Yang membinasakan diri dan membinasakan lain-lain dan menyusahkan hukum. Nanti kalau orang sudah brutal, ya kan, bisa membahayakan diri sendiri. Tapi contohnya narkoba, dia mabuk dan lain sebagainya, ya, menyusahkan diri sendiri, membahayakan diri sendiri. Kemudian menyusahkan orang lain. Nanti dia mabuk, ya kan, ngepegang, betul kan? Ngepegang, angguran, ya kan, alhamdulillah ini udah sakal yang punya duit, kleto, nyolong, ini bahaya. Udah membinasakan diri sendiri, membinasakan orang lain juga. Habis itu membinasakan hukum, udah melanggar hukum di negara, ya kan? Bikin penjara tambah penuh, bikin pemerintah makin sibuk nih, polisi cari penjahat siapa yang nolong motor, siapa yang bunuh, si Vina belum ketemu sampai sekarang. Dari salah tangkap kemarin, jadi mereka, maka kenapa? Karena hal-hal itu kejahatan yang intinya mereka ada di geng motor, mereka geng motor, ada mabuk, ada apa, ada ajaran Islam. Jadi rusak moral mereka, sehingga timbullah kemaksiatan dan kejahatan. Adapun segala kejahatan itu maka sebabnya dari karena tiada dapat ajaran yang baik. Orang harus ajaran agama yang baik daripada jahat, daripada zalim, kepada sama syaitan rajim untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketidakadaan ajaran itu, nah, kenapa bisa tidak dapat ilmu agama yang baik? Nah, katakan di sini sebabnya dari beberapa hal. Pertama, dari karena kurang ongkos, artinya kurang dana, ya, kurang dana. Itu juga sih. Umpama sekolah negeri sekarang apa pelajaran agamanya minim, betul? Ini pelajaran sekolah negeri, ya. Orang kira-kira anak masuk sekolah negeri karena banyak gratisnya, murah, ya, bahkan gratis. Coba kalau madrasah yang masih ada pelajaran akidah akhlaknya, Quran hadisnya, ya kan, fikihnya, bahkan bahasa Arabnya harus bayar. Nah, ini bayar perasaan berapa bayar? 200-300 ribu sebulan berat. Dan buat anaknya biar jadi anak yang soleh atau bersolehah, ya. Dibela-belain sekolah yang gratis. Walaupun nanti maaf sekolah yang gratis itu atau sekolah negeri, maaf kebanyakan nanti ada yang namanya pergaulan bebas, ya. Nah, bukan berarti madrasah menjamin, enggak juga, tapi minimal tuh di madrasah diminimalisir segala macam hal-hal kemaksiatan dan dimaksimalkan di situ pelajaran agama. Kalau lebih baik lagi masuk pesantren, ya nggak mahalan lagi, minimal kalau yang bayar gope 500 ribu, yang kurang lebih rata-rata 1 juta, ya kan? Tapi apa salahnya kalau kita mampu ya untuk kemaslahatan anak kita? Jangan pengen kita masalah di pesantren, saya punya duit, saya wajib pas-pasan. Bisa banyak pesantren gratis asal kita mau sungguh-sungguh berencana anak kita menjadi anak yang soleh ataupun soleh. Ada pesantren gratis, ya. Nanti bisa hubungi kita sahabat.
Kemudian, jadi pertama jadi sebabnya apa? Kurang ongkos, ya, kurang dana. Atau pengen ngaji tapi jauh, mesti naik angkot, nggak punya ongkos, mesti naik motor, nggak punya uang bensin misalnya, ya. Itu termasuk namanya dana, ya. Kemudian atau dari karena tiada sempat. Nah, atau yang kedua, ongkosnya ada, dananya ada, tapi waktunya kagak ada. Ada seorang ayah tanggung jawab, ya, dia kerja mati-matian dari subuh sampai malam, pulang tinggal capeknya doang, agak sempat ngaji, itu apa boleh buat, ya. Tapi kalau anak-anak muda insya Allah ada waktunya, ya. Kemudian yang ketiga karena tiada ada tempat pelajaran, majelis tidak ada, gurunya tidak ada cuma tahu. Istilah sendiri tidak ada guru misalnya, tidak ada pengajian yang benar, yang ada majelis yang benar. Nah itu pun bisa menjadi sebab orang jauh daripada taklim. Tapi di sini alhamdulillah ada musola dan musolaan, banyak guru-guru yang ajar di sini berbagai macam pelajaran, Al-Qur'annya, fikihnya, sirahnya dan akhlaknya juga alhamdulillah. Jadi saya rasa tidak ada alasan buat warga sekitar sini untuk agak ngaji lagi, ya kan? Tempatnya dekat, gurunya ada, nanti bisa dimusyawarahkan, insya Allah amin ya rabbal alamin. Jadi poinnya yang pertama ini di situ dulu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita soleh dan solehah. Allah jadikan rumah tangga kita selalu dalam keadaan sakinah dan rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang manfaat untuk kita dunia masing-masing dan manfaat untuk umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mustafa alaihi wa sallam wa ya wasi'an ya rabbana wa bi Muhammadin lana ya sami'an li du'ana ya qarab syafa'ah kullu qurbatan yalikum ya ahla wilayah kullu hajatan tali asyaikhal hadra asalana nasrah biyahi ahlillah ya Allah ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa fil qaradir wa bi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana lana wa liwalidina rabbana wa liwalidina rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban